Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khaliqil ardi was samawati wa bari'il bariyat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul kainat, wa ashkuruhu syukran anala bihi min wata'idatil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'danul khairat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'zimuna biha minal afati wal ahati wal baliyat, wa tuwassi' alaina biha ardatit tayyibat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa khtim lana bi ahsanil khatimat, wa ala alihi wa ashabihi ma aqabatil awqat was sa'at. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ayadha alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib memberikan khutbahnya sebagai pelengkap daripada pelaksanaan ibadah salat Jumat secara berjamaah, kita selalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah dan mengingat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan buat kita. Baik nikmat yang kita pinta ataupun nikmat yang tidak kita pinta, tidak terasa seluruhnya telah Allah berikan buat kita semuanya. Tergantung bagaimana Allah dan diri kita menerima berbagai nikmat yang Allah berikan buat kita. Apakah kita tergolong manusia yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang jauh akan bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya harapan kita selaku umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi dan Rasul khataman nabiyyin, Nabi satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan dan syafaatnya, adalah kita selaku umatnya. Dan insya Allah melalui ibadah yang selalu kita laksanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan melalui syafaat baginda Nabi Muhammad, sehingga Allah golongan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan mampu pula jauh atas segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Bukanlah orang-orang yang banyak hartanya, bukanlah orang yang tinggi jabatannya di saat dia hidup di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan orang yang banyak keturunannya, akan tetapi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mampu menjalankan sujudnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Insya Allah orang ini akan menjadi orang-orang yang beruntung dan dapat pertolongan, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita hanyalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini tidak akan pernah kekal abadi di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kepingin kapanpun yang Allah inginkan untuk kita berpisah dari ruh dan jasad kita, di saat itu Allah perintahkan malaikat Azrail untuk mencabut nyawa kita. Jadi otomatis kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Apalagi bulan yang kemarin kita memasuki bulan Muharram 1445 Hijriah, yang mana 1444 Hijriah telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan bulan tersebut tidak akan pernah bertemu kembali dengan kita. Boleh jadi di tahun ini adalah tahun yang terakhir buat kita. Boleh jadi bulan ini adalah bulan yang terakhir buat kita. Semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza adaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah telah memerintahkan kepada malaikatnya sang pencabut nyawa, maka di saat itulah ruh kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti dicabut oleh malaikat tersebut. Kita tidak bisa menunda-nunda ataupun mendahulukan apa yang telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dengan umat-umat Nabi yang lainnya. Kenapa demikian? Umat Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Sedikit kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, karena Nabi Allah Adam pernah berbuat dosa sedikit saja di saat dia hidup di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam tidak bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya. Sedikit saja kesalahan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, yang mana Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam memiliki seorang anak keturunan, yaitu Kan'an, yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kesalahan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pun yang Allah juluki Khalilullah, datuknya para nabi, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Sedikit kesalahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di saat itu Nabi Allah Ibrahim menghancurkan ratusan berhala, hanya satu berhala yang disisakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga Nabi Allah Ibrahim berbohong kepada raja kafir Quraisy, siapakah orang yang menghancurkan para Tuhanku ini? Kemudian Nabi Allah Ibrahim tanyakanlah kepada Tuhanmu yang paling besar. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah sampai di manakah istighfar kita kepada Allah, mohon ampun kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad? Akan tetapi kita mendapatkan keistimewaan dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan dalam hadisnya, kullu ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man aba, kecuali bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, bahkan dia bermaksiat kepada Allah dan jauh akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan orang ini menjadi orang yang merugi dan tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kunci sukses agar kita mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah dan syafaat Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad apabila ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah,
Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, bahkan dia bisa melihat wajah Nabi Muhammad dan memeluk wajah Nabi Muhammad. Allah memberikan kriterianya untuk kita selaku umat Nabi Muhammad. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh, yaitu bagi orang-orang yang memiliki harta di saat dia hidup, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan, dia infakkan, walaupun berapa banyak dia sedekahkan karena niat ikhlas karena Allah, mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini terhitung adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita teliti dengan harta yang kita miliki. Harta ada 3 bagian. Ada harta yang kita gunakan, ada harta yang kita konsumsi, dan ada harta yang kita belanjakan. Tentunya yang menjadi kekal abadi adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya akan meninggalkan kita. Karena harta tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ma min naqasa malun bal yazdad." Itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, siapa orang yang membelanjakan hartanya hanya untukku dan mengharapkan ridho dariku, maka aku akan harta tersebut mendapatkan keberkahan, bahkan bertambah. Tidak pernah kita dengar orang yang banyak bersedekah hidupnya jadi miskin. Jadi mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita, manfaatkanlah usaha harta yang Allah berikan buat kita untuk kita gemar bersedekah. Tidak ada sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada nilainya. Sekecil apapun yang kita berikan atas dasar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala, bahkan ridhonya dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang harus kita ikuti, harta yang harus kita belanjakan semata-mata mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan apapun. Dalam keadaan mempunyai harta, kesempatan kita untuk kita bersedekah. Dalam keadaan sulit, sedikit apapun, wajib kita keluarkan harta yang kita miliki. Insya Allah dengan harta yang kita belanjakan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat di dunia apalagi di derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh, dan orang-orang yang selalu menahan amarahnya, tidak tergoda oleh kehidupan dunia yang sangat semu ini. Apalagi tahun ini adalah tahun politik, ma'asyiral muslimin. Kita harus hati-hati. Kita mengakui bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad. Perbedaan apapun di antara kita semua, jadikan perbedaan tersebut adalah ukhuwah Islamiyah di antara kita, agar kita nantinya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejukan kepada kita, bahkan negara kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu pun akan kita tinggalkan di dunia ini, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu kita harus hati-hati memilih pemimpin di tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, yaitu pemimpin-pemimpin yang tentunya memikirkan umat Islam, tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah kita diadu domba, kita tahan amarah kita. Insya Allah kalau kita tidak cepat emosional, insya Allah kita akan diredam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi tenang dan sejuk nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral muslimin, yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya, sekecil apapun saudara kita, mungkin ada tingkah lakunya yang kurang enak di hadapan kita, di saat itu kita maafkan. Insya Allah Allah akan menggolongkan ke dalam diri kita adalah orang-orang yang mampu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bagi orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari fafirru ilallah, fafirru ila sunnati Rasulillah. Kembalilah kita kepada Allah, kembalilah kita kepada syariat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dan inayah dari Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa sanak famili kita, serta dosa orang-orang yang pernah berbuat zalim terhadap kita. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mampu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Dengan rezeki tersebut kita bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah. Dan mudah-mudahan kita memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, sehingga kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Harapan doa kita kepada anak keturunan kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan ke dalam husnul khotimah, membawa iman, membawa syariat, tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelumit khutbah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian khutbah ini, karena Al-Fakir adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamullah tafa 'alaiha khafiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, semuanya telah Allah berikan buat kita. Ada pagi hari, ada siang hari, ada malam hari, dan hari-hari lainnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan kerugian. Kerugian yang bagaimana? Kalau ada perintah Allah dia lalaikan, bahkan dia zalim kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, bahkan dia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad. Dikhawatirkan orang-orang ini adalah orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, terkecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang benar, dan dia menjalankan amalan saleh, insyaallah orang ini adalah orang-orang yang beruntung. Wa tawassaw bil haq, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wa tawassaw bis sabr, jadikanlah seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.